Lasem merupakan wilayah di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang cukup banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama karismatik. Salah satunya adalah Kiai Haji Abdul Hamid. Beliau yang juga kondang dipanggil Kiai Haji Hamid Pasuruan merupakan seorang waliullah, ulama, pendakwah, dan pengasuh pondok pesantren yang banyak mengabdikan diri dalam mengembangkan agama Islam di kota Pasuruan, Jawa Timur. Karisma beliau bukan hanya karena kedalaman ilmu beliau, tetapi juga karena keluhuran budi dan makrifatnya atau karomahnya. Tidak mengherankan jika setiap tahunnya banyak masyarakat dari berbagai penjuru berdatangan ke acara haul Kiai Haji Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid memiliki nama kecil Abdul Mu'ti bin Abdullah bin Umar Basyaiban dan mengalami perubahan nama setelah beliau menunaikan ibadah haji yang pertama dengan sebutan Abdul Hamid dan kemudian populer dengan nama ini. Kiai Haji Abdul Hamid lahir sekitar tahun 1914 Masehi atau 1333 Hijriah di Dukuh Sumber Kebel, Desa Sumbergerang, Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah, dari pasangan Kiai Abdullah dengan Nyai Royhana. Kiai Haji Abdul Hamid tumbuh dalam tradisi kepesantrenan, sehingga kelahirannya memang diwujudkan untuk melanjutkan pesantren serta menjadi ulama untuk mengabdi di masyarakat dalam bidang agama. Abdul Mu'ti kecil biasa dipanggil dengan sebutan Dul, dan seringkali panggilan ini diplesetkan menjadi Bedudul karena kenakalannya. Abdul Mu'ti memang tumbuh sebagai anak yang lincah, ekstrovert, dan nakal. Kiai Haji Hasan Abdillah, adik sepupu beliau, menuturkan bahwa Abdul Mu'ti adalah anak yang nakalnya luar biasa, tetapi kenakalannya tidak seperti anak-anak sekarang yang sampai mabuk-mabukan dan melakukan perbuatan asusila. Nakalnya Abdul Mu'ti adalah kenakalan bocah yang masih dalam batas wajar, tetapi untuk ukuran anak seorang kiai dipandang luar biasa. Sebab sehari-hari dia jarang di rumah. Hobinya adalah bermain sepak bola dan layang-layang. Beliau bisa disebut bola mania alias gila sepak bola, dan ayahnya Kiai Haji Abdullah tidak bisa membendung hobi ini. Karena banyak bermain, ngajinya otomatis kurang teratur, walaupun bukan ditinggalkan sama sekali. Oleh karenanya, ketika usia 12 tahun, ayahnya mengirim Abdul Mu'ti untuk mengaji kepada Kiai Haji Maksum dan Kiai Haji Baidowi. Ketika mulai beranjak remaja, Kiai Haji Abdul Hamid gemar belajar kanuragan atau semacam ilmu kesaktian. Belajarnya cukup intensif, sehingga mencapai taraf ilmu yang cukup tinggi. Kiai Haji Zaki Ubed Pasuruan menuturkan bahwa Kiai Haji Abdul Hamid sampai bisa menangkap babi jadi-jadian. Kiai Haji Abdul Hamid sejak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda bakal menjadi seorang wali atau setidaknya orang besar. Ketika diajak kakeknya Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember untuk pergi berhaji, Abdul Mu'ti atau Kiai Haji Abdul Hamid bertemu dengan Rasulullah SAW. Mula-mula Kiai Haji Abdul Hamid belajar membaca Al-Quran dari ayahnya, dan pada umur 9 tahun mendapat ilmu fikih dasar. 3 tahun kemudian, Kiai Haji Abdul Hamid kecil mulai pisah dengan orang tuanya untuk menimba ilmu di pesantren kakeknya Kiai Haji Siddiq di Talangsari, Jember. 3 tahun kemudian diajak sang kakek untuk pergi haji untuk pertama kalinya bersama keluarga, paman serta bibinya. Dan setelah pergi haji inilah namanya yang asalnya Abdul Mu'ti diubah menjadi Abdul Hamid. Kiai Haji Abdul Hamid mengalami fase-fase pengembaraan ilmu di berbagai pesantren. Setelah kembali dari haji, tercatat beliau berkelana menimba ilmu di pesantren Kasingan, Rembang yang diasuh oleh Kiai Khalil bin Harun, mertua Kiai Haji Bisri Mustafa atau Gusmus. Meskipun tidak lama, berkisar 1,5 sampai 1 tahun di Kasingan, tetapi beliau berkenalan mendalam dengan kajian ilmu-ilmu alat seperti nahwu, shorof, dan lain-lain. Sebab pesantren Kasingan di bawah asuhan Kiai Khalil cukup masyhur berkonsentrasi pada kajian-kajian ilmu alat, misalnya kitab Ibnu Aqil Syarah Alfiyah Ibnu Malik dan Mahali. Sehingga tidak salah jika Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo Kediri juga di saat yang sama menjadikan pesantren Kasingan sebagai tujuan menimba ilmu untuk kajian ilmu-ilmu alat. Dari pesantren Kasingan, Kiai Haji Abdul Hamid pindah ke pesantren Termas Pacitan.
Pergolakan keilmuan Kiai Haji Hamid di pesantren Termas cukup berarti bagi perkembangan intelektualnya, apalagi ditempuh sekitar 12 tahun. Berbagai disiplin keilmuan dikuasainya, dari fikih, tasawuf, kalam, hingga sastra. Penguasanya terhadap ragam pengetahuan ini kelak turut membantu konstruksi pandangan Kiai Hamid dalam menyikapi persoalan masyarakat dan kebangsaan dengan mengutamakan logika berpikir beragam, tidak terkesan hitam putih atau monoperspektif. Keseriusan menimba ilmu, apalagi didukung oleh lamanya belajar di pesantren Termas, mengantarkan Kiai Hamid pada posisi santri yang cukup disegani pada eranya. Selain itu, Kiai Haji Abdul Hamid juga menguasai persoalan ilmu asma atau kanuragan yang tidak semua dapat dilakukan oleh teman-teman santri sejawatnya. Bukan hanya itu, beliau juga belajar bahasa Belanda bersama santri-santri pilihan di pesantren Termas. Dalam pandangan Kiai Idris, anak bungsunya yang kini menggantikannya sebagai pengasuh pesantren Salafiyah, pesantren Termas telah banyak berperan dalam pembentukan bobot keilmuan Kiai Haji Hamid. Sepulang dari pesantren itu tinggal di Pasuruan bersama orang tuanya. Di Pasuruan pun semangat belajarnya tidak pernah padam. Dengan tekun, beliau setiap hari mengikuti pengajian ilmu tasawuf Habib Ja'far, yaitu ulama besar di Pasuruan saat itu. Kiai Haji Hamid remaja menikah pada usia 22 tahun dengan sepupunya sendiri, yaitu Nyai Hajah Nafisah, putri Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Pasangan ini dikaruniai 6 anak, satu di antaranya adalah putri. Kiai Haji Hamid menjalani masa-masa awal kehidupan keluarganya tidak dengan mudah. Selama beberapa tahun harus hidup bersama dengan mertuanya di rumah yang jauh dari mewah. Untuk menghidupi keluarganya, setiap hari beliau mengayuh sepeda sejauh 30 km untuk berjualan sepeda atau belantik sepeda. Kesabaran beliau sangat diuji. Hajah Nafisah yang dinikahkan dengan orang tuanya selama 2 tahun tidak patut atau tidak mau akur. Kiai Haji Hasan Abdillah, adik istri Kiai Hamid, menuturkan bahwa Kiai Hamid pernah tidak disapa oleh istrinya selama 4 tahun. Tetapi kendati demikian, hal itu tidak pernah sekalipun terdengar keluhan darinya. Bahkan sedemikian rupa dapat menutupinya sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Orang tua kalau tidak pernah mendengar cobaan dari anak atau keluarga, tidak akan lekas naik derajatnya, kata Kiai Hamid suatu kali mengenai ulah anaknya yang agak merepotkan. Kesabaran Kiai Hamid juga diterapkan dalam mendidik anak-anaknya. Menurut Kiai Idris, anak-anaknya tidak pernah mendapat marah, apalagi pukulan dari ayahnya. Ayahnya lebih banyak memberikan pendidikan lewat keteladanan. Nasihat jarang diberikan. Akan tetapi, untuk hal-hal yang bersifat prinsip seperti sholat, Kiai Hamid sangat tegas. Merupakan suatu keharusan bagi anak-anaknya untuk bangun pada saat fajar menyingsing guna melaksanakan sholat subuh. Kiai Hamid juga memberikan pengajaran membaca Al-Quran dan fikih pada anak-anaknya di masa kecil. Namun begitu mereka menginjak remaja, Kiai Hamid lebih suka menyerahkan anak-anaknya ke pesantren lain. Bukan hanya kepada anak-anak, tetapi juga kepada istrinya. Kiai Hamid juga memberikan pengajaran. Waktunya tidak pasti. Kitab yang digunakan untuk belajar pun juga tidak pasti. Bahkan dalam pengajarannya tidak secara berurutan dari bab satu ke bab berikutnya. Pendeknya, Kiai Hamid seperti asal comot kitab, lalu dibuka dan diajarkan kepada istrinya. Dan lebih banyak, kata Kiai Idris, yang diajarkan adalah kitab-kitab mengenai akhlak seperti Bidayah Al-Hidayah karya Imam Al-Ghazali.